Halo sahabat, adakah di antara kalian yang stres dan khawatir jika akuarium kotor karena sisa makanan ikan dan lumut atau alga? Temukan solusinya di dalam video ini. Jadi simak video ini sampai habis. Memelihara ikan hias di akuarium adalah hobi yang menyenangkan, karena tidak hanya mengenai kecantikan ikannya saja yang menjadi objek untuk dilihat, tetapi juga pengaturan tata letak dari setiap ornamen yang terdapat dalam akuariumnya itu sendiri. Itulah sebabnya kita harus tetap menjaga kebersihan akuarium agar tetap terlihat cantik. Meski sudah menjadi suatu hal yang umum dan wajib dilakukan bagi pemilik akuariumnya minimal 1 kali dalam 1 minggu. Namun banyak dari penghobi ikan hias senior memilih untuk memasukkan ikan pembersih ke dalam akuarium mereka, karena jenis ikan pembersih dapat diandalkan untuk memakan segala macam jenis kotoran dan hama yang berpotensi membuat akuarium tidak cantik lagi. Berikut ini daftar ikan pembersih akuarium yang dapat kalian pilih untuk membantu ekosistem di dalam akuarium tetap terjaga dari kotoran dan lumut atau alga. Di urutan pertama ada ikan moli. Ikan moli merupakan ikan hias yang mudah dipelihara dan sangat mudah ditemukan di pasaran. Sebagai salah satu ikan omnivora atau ikan pemakan segala, termasuk alga, lumut, dan ganggang, ini juga bisa membantu mengatasi masalah kayu aquascape yang berlendir. Karena ikan ini sangat menyukai tenin atau getah kayu yang belum hilang. Hal ini jelas ikan moli dapat membantu kalian dalam urusan kebersihan akuarium. Terlebih buat kalian para pecinta aquascape, karena tenin yang masih terkandung dalam kayu bisa membuat air menjadi berwarna kuning. Di samping itu, ikan moli karakternya sangat bersahabat, jadi kalian dapat mencampurnya dengan ikan lain. Di urutan kedua, ada ikan plati. Tak jauh berbeda dengan ikan moli, ikan plati juga termasuk ikan omnivora. Namun ikan ini lebih rakus dalam urusan memakan lumut, ganggang, dan tenin, terlebih jenis alga rambut. Berikutnya ada Chinese alga eaters. Ikan Chinese alga eaters atau disingkat cai sering juga disebut ikan lemon, karena pada usia dewasa ikan ini memiliki warna kuning cerah seperti buah lemon. Ikan ini sangat menyukai alga yang menempel pada kaca dan alga rambut. Chinese alga eaters dapat mencapai ukuran 28 cm di alam liar. Jadi kalian harus jeli dalam memilih konten atau tank mat untuk ikan ini. Pasalnya, ikan Chinese alga eaters sifatnya cenderung agresif di usia dewasa. Tidak disarankan mencampur ikan ini dengan ikan lain yang ukuran tubuhnya lebih kecil dari Chinese alga eaters dewasa. Namun bagi kalian pecinta ikan predator, ikan Chinese alga eaters bisa menjadi pilihan terbaik untuk tank predator kalian dalam urusan kebersihan. Berikutnya di urutan keempat, ada Siamese alga eaters. Sesuai namanya, ikan ini adalah ikan yang paling disukai para pecinta ikan hias sebagai tukang bersih-bersih. Jenis alga favorit ikan ini adalah alga rambut dan alga janggut hitam. Terlebih ikan ini juga sangat menyukai alga pipih yang mengganggu ekosistem di dalam akuarium. Ikan ini dapat hidup rukun dengan ikan hias kecil lainnya seperti tetra, barb, dan corydoras, meski ikan ini dapat tumbuh sampai 15 cm dengan garis hitam horizontal dari insang sampai ekor. Uniknya, motif garis dalam tubuhnya ini dapat memudar dengan sendirinya ketika mendapat gangguan dari ikan lainnya. Beralih ke urutan nomor 5, ada twig catfish. Ikan yang mempunyai nama lain whiptail catfish ini hampir menyukai seluruh jenis alga. Ikan ini lebih nyaman dengan setup akuarium yang memiliki banyak tempat berlindung seperti bebatuan dan kayu. Warnanya yang coklat dan bertubuh ramping memudahkannya dalam urusan berkamuflase di dalam akuarium. Panjang dari tubuh ikan twig catfish dapat mencapai 20 cm. Musuh terbesar ikan ini adalah jenis ikan siklit.
maka sangat tidak disarankan bagi pecinta siklid untuk menggunakan jasa bersih-bersih dari ikan tui catfish ini. Di nomor 6 ada ikan sapu-sapu. Ikan dari keluarga Pleco ini memiliki banyak sekali jenis, dan hampir dari semua jenis Pleco memiliki daya tahan tubuh yang tangguh serta minim perawatan. Meski bentuk ikan sapu-sapu kurang menarik, tetapi kalau urusan bersih-bersih, ikan yang satu ini sangat bisa diandalkan. Pasalnya, ikan ini akan melahap lumut-lumut yang menempel pada kaca. Mulutnya akan menempel dan menyapu bersih alga yang dia lewati. Maka dari sinilah banyak juga yang menyebut ikan ini dengan sebutan ikan pembersih kaca. Namun buat pecinta aquascape, jangan sekali-kali kalian menggunakan jasa kebersihan dari ikan ini. Karena ikan sapu-sapu tidak dapat membedakan antara alga dengan tanaman. Sering sekali ikan sapu-sapu ikut memakan tanaman hias di dalam akuarium. Jelas hal ini akan sangat merugikan bagi kalian pecinta aquascape. Selanjutnya di nomor 7 ada ikan brushmouth pleco. Masih dari keluarga yang sama dengan ikan sapu-sapu. Ikan brushmouth pleco sangat menyukai jenis alga green spot pada tanaman-tanaman aquascape. Sangat berbanding terbalik dengan ikan sapu-sapu yang sering memakan tanaman. Ikan brushmouth pleco menghabiskan waktunya menempel pada kaca, tanaman, dan hardscape pada akuarium. Di pasaran, ikan ini sering kali dijumpai dengan dua varian, yakni brushmouth pleco hitam dan brushmouth pleco albino. Di urutan ke-8, ada Otocinclus catfish. Ikan dari keluarga catfish atau perlelean ini termasuk jenis catfish terkecil dibanding saudara-saudaranya. Ikan ini banyak diburu para pecinta aquascape karena ukurannya yang sangat kecil. Ikan endemik asli Brazil ini termasuk ikan kecil yang mempunyai tenaga besar untuk membersihkan lumut. Ikan Otto juga sangat cocok bila dicampur dengan ikan lain sejenis tetra, kardinal, dan udang kecil. Meski ukuran ikan ini hanya sebatas 5 cm saja, namun soal makanan, ikan ini adalah salah satu jenis pemakan alga yang rakus. Dengan demikian, ikan ini dapat dengan tangkas membersihkan akuarium kalian dari kotoran membandel dan hidup di dalamnya. Tentu, ikan Otto menjadi salah satu ikan pemakan alga yang paling direkomendasikan, terlebih untuk pecinta aquascape. Jika memelihara ikan ini, disarankan memelihara lebih dari 1 ekor, minimal 5 ekor sebab ikan ini hidup secara berkelompok. Di nomor 9, ada ikan Corydoras. Selain berguna untuk membersihkan lumut, ikan Corydoras juga berguna untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang tidak habis dimakan ikan lainnya. Ikan Corydoras mempunyai banyak jenis dengan bentuk dan warna yang cantik. Beberapa jenis Corydoras yang dapat kita jumpai dan temukan di Indonesia antara lain Corydoras panda, Corydoras albino, Corydoras sterbai, dan Corydoras pygmy. Ikan Corydoras berhabitat asli di Amerika Selatan. Ikan ini berukuran sangat kecil, yakni 120 mm saja. Karakter ikan Corydoras adalah pendiam dan bersahabat jika dicampur dengan ikan hias lainnya. Di urutan yang terakhir atau nomor 10 ada udang amano. Selain dari jenis ikan hias, ada juga dari jenis udang yang gemar memakan alga. Udang amano menurut sebagian hobis masih kalah dengan udang red cherry dalam urusan membersihkan alga. Meski demikian, tetap saja itu hanyalah opini. Malahan, udang ini memiliki kelebihan dari sisi perkembangbiakan. Udang amano sulit berkembang biak di air tawar sehingga tidak mengganggu ekosistem yang ada di dalam akuarium, terlebih di dalam aquascape. Udang amano pertama kali populer di kalangan aquascaper tak lepas dari seorang pelopor aquascape dari Jepang yang bernama Takashi Amano. Dari situ, para scaper Jepang banyak yang menggunakan jasa bersih-bersih dari udang amano. Hingga tren ini menyebar ke dunia peraquascapean dan sampai di Indonesia.
Adapun faktor-faktor yang perlu diketahui jika kalian ingin menggunakan jasa dari udang Amanu. Perhatikan jumlah spesies yang ada di dalam akuarium kalian. Sebab udang Amanu juga menghasilkan limbah kotoran yang cukup banyak. Maka disarankan memelihara udang Amanu dengan jumlah yang sesuai, dihitung dan diperkirakan dari ukuran akuarium dan jumlah spesies yang ada di dalamnya. Itulah beberapa spesies pemakan alga yang bisa menjadi opsi pilihan untuk membantu kalian dalam urusan bersih-bersih. Lalu manakah pemakan alga terbaik? Semuanya tergantung selera dan kebutuhan kalian. Sesuaikan dengan kebutuhan, misal jenis alga yang tumbuh di akuarium kalian. Berapa luas akuarium yang kalian miliki? Spesies apa saja yang ada di dalam akuarium kalian? Jika hal-hal ini sudah kalian pahami, maka akan mudah menentukan bagi kalian untuk menentukan pilihan partner kebersihan untuk akuarium kesayangan. Jika video ini bermanfaat, beri dukungan dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video yang lainnya.